Oke, izin menjawab. Ada UGM, UNY,
Bisa 2, Mbak. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di room Google Meet ini. Udah 119 yang join. Menunggu waktunya masuk acara. Sebentar lagi. Waktunya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada teman-teman dan narasumber pada pagi hari ini telah datang di webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Batullah, mahasiswa Geografi Lingkungan Angkatan 2019. Di sini saya berperan sebagai moderator pada webinar kali ini, yaitu webinar Sekolah Menulis 2020. Sekolah Menulis 2020 merupakan webinar series gratis yang diadakan oleh Divisi Penelitian dan Pendidikan EXA. Bagi yang belum tahu, EXA merupakan Himpunan Mahasiswa Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Sekolah Menulis tahun ini memiliki 3 subtema dengan dilaksanakan pada 3 hari yang berbeda, yaitu tanggal 19 September 2020, 26 September 2020, dan nanti 3 Oktober 2020. Sekolah Menulis dilaksanakan untuk memberikan pelatihan dan mendorong mahasiswa agar mampu menulis dan mau mempublikasikan tulisan yang telah dibuat. Menulis sebagai sarana untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri kita sendiri. Kemauan untuk menulis dan mempublikasikan pada kalangan siswa ataupun mahasiswa terutama tergolong masih sangat rendah. Oleh karena itu, masih perlu ditingkatkan lagi dengan memberikan masukan, motivasi, serta pelatihan menulis kepada mahasiswa. Hadirnya sekolah menulis diharapkan mampu meningkatkan kemampuan menulis
sehingga banyak tulisan baru, karya-karya baru yang akan dipublikasikan. Untuk Sekolah Menulis 2020 hari ini mengusung tema Literation, Literacy as a Real Action, dengan fokus materi literasi pada masa kini. Sebelum itu, susunan acara pada webinar kali ini yaitu pengondisian ruang tadi sudah, serta memasuki room Google Meet yang disediakan, pembukaan, pemaparan materi oleh narasumber, sesi tanya-jawab nanti setelah penyampaian materi, dan penutup. Oke, pada webinar hari ini, narasumber kita ialah Mbak Futuha Helmisara. Beliau merupakan wakil kurikulum Sekolah Ilmuwan Minangkabau, finalis Timnas tahun 2017, dan lulusan terbaik Fakultas Geografi UGM tahun 2019. Beliau sekarang bekerja di perusahaan multinasional yaitu Unilever di Medan. Oke, karena waktu sudah memasuki waktunya, kepada Mbak Futuha, waktu dan tempat dipersilakan. Cek, suara saya sudah terdengar ya? Sudah, Mbak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Eksa UGM yang sudah mengundang saya pada pagi hari ini. Kesempatan yang luar biasa sekali bisa sharing dengan teman-teman. Saya tidak menyangka kalau antusiasmenya banyak sehingga yang join lebih dari 100 orang ya. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu karena di tengah pandemi ini kita kadang merasakan banyak hal yang membuat kita secara mental maupun secara kesehatan gitu agak rasa was-was gitu kan. Tapi alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini pagi ini. Mas moderator, terima kasih sebelumnya udah dikasih kesempatan. Anyway, saya langsung share screen atau gimana ya? Langsung share screen aja nggak apa-apa, Mbak. Oke. Udah kelihatan ya teman-teman share screen-nya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya saya ucapkan. Hari ini saya diberi kesempatan oleh Eksa UGM untuk memaparkan, untuk sharing tentang literasi masa kini. Nah, disclaimer-nya adalah karena ini sekolah menulis yang sifatnya berkelanjutan ya. Jadi ada materi 1, materi 2, materi 3. Dan di sini saya difokuskan untuk pemaparan terkait literasi masa kini. Jadi mungkin nanti saya tidak akan membahas tentang bagaimana cara menulis, bagaimana mempublikasikan tulisan, bukan, tapi lebih ke arah tentang pengetahuan. Disclaimer yang kedua adalah ini sifatnya sharing session aja ya buat saya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada kritik, ada saran, ada masukan, sharing, mencari. Disclaimer yang ketiga adalah bukan berarti di sini saya yang ibaratnya udah banyak banget baca atau yang udah pinter banget itu, bukan ya, tapi di sini adalah kita sama-sama belajar, kita masih sama-sama belajar terkait dengan hal-hal yang mungkin kita pelajari baik di masa lalu maupun yang akan datang, seperti itu. Nah, mungkin tak kenal maka tak sayang. Tadi udah dikenalin moderator sih, tapi saya juga akan perkenalan. Nama saya Futuha Sara. Sekarang domisilinya di Medan, sedang bekerja di bagian Sustainable Sourcing Consultant, bagian supply chain-nya. Consortium of Resource Expert in partnership dengan Unilever. Nah, saya juga ada volunteering gitu di Sekolah Ilmuwan Minangkabau sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Saya 23 tahun. Udah tua ya, dan lulusan Fakultas Geografi UGM. Dan ini ada beberapa blog, Instagram, email, maupun LinkedIn ketika kalau misalkan teman-teman nanti
Nah, mengenai literasi masa kini, mungkin yang akan saya sampaikan pertama kali adalah being agile and adaptive. Kenapa harus agile dan adaptif? Mungkin teman-teman yang ketika kita berbicara mengenai literasi itu sering diidentikan dengan apa sih? Dengan membaca, dengan perpustakaan, dengan kacamata tebal, dengan kutub buku, dengan ilmuwan, dengan orang-orang pintar, seperti itu kan? Yang stereotip yang berkembang gitu kan. Dan mostly memang literasi sering diartikan sebagai sarana, upaya atau kemampuan kita dalam membaca buku, membaca apapun seperti itu kan. Tapi mungkin juga di sini KBBI juga memaparkan gitu ya definisi literasi gitu ya. Kalau di KBBI literasi ini diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca, kemampuan pengetahuan keterampilan di bidang aktivitas tertentu, misalkan di bidang komputer, kemudian kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Nah, ini menurut KBBI teman-teman. Cuma yang kita sering dengar dan kita sering pahami literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Beberapa definisi juga menyebutkan bahwa literasi itu lebih ke arah kemampuan atau kualitas melek aksara, baik dalam membaca dan menulis. Ini dari Merriam-Webster Dictionary. Kemudian ada juga UNESCO yang menjelaskan kalau misalkan literasi ini seperangkat keterampilan, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terperolehnya. Kemudian National Institute of Literacy dia menyatakan bahwa literasi itu merupakan kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun masyarakat. Nah, ini ada beberapa yang saya bold, kata-kata yang saya bold, yaitu ada membaca, menulis, ide-ide, berhitung, memecahkan masalah. Dan dari ketiga poin ini dan menulis. Ini kalau misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan langsung bisa ditaruh di kolom komentar ya, atau misalkan ada sanggahan atau misalkan ada masukan bisa ditaruh di kolom komentar gitu ya. Nah, selama ini memang definisi literasi terkesan pada upaya untuk membaca dan menulis, sampai teman-teman mungkin pernah membaca atau pernah dapat data bahwa Indonesia ini masih dikatakan jauh dari kata literate. Dia masuk peringkat kedua terendah literasinya, tingkat literasinya. Kalau nggak salah itu menurut siapa ya? Saya tadi ini tapi kelupaan. 2016. Indonesia menempati nomor 60 dari 61. Nah, apakah literasi yang rendah itu merupakan dampak dari orang Indonesia yang tidak suka membaca? Ternyata banyak sekali penyebabnya. Maksudnya angka itu tuh ada banyak sekali faktor penentunya. Di antaranya adalah yang disebutkan di sini menurut The Conversation, itu adalah gizi buruk, tingkat gizi buruk, kemudian kualitas pendidikan di Indonesia, yang ketiga adalah infrastruktur pendidikan, dan yang keempat barulah rendahnya minat baca. Jadi nggak cuma satu parameter terkait dengan budaya literasi, tetapi juga banyak sekali parameter yang ada. Nah, untuk literasi saat ini, kondisi saat ini, mungkin kalau misalkan kita mengenal literasi itu hanya sebatas membaca dan menulis, tapi sebenarnya pernah nggak sih kita mikir tentang suatu hal yang terjadi nyata di kehidupan kita, dan itu kita rasakan. Misalnya nih, ini teman-teman pasti udah tahu lah ya, toko kelontong. Mungkin 10 tahun yang lalu, kita kalau belanja gitu, bakal ke toko secara langsung gitu ya. Bakal mengunjungi toko, kemudian bakal beli secara manual, pakai uang yang benar-benar literally uang secara material. Tapi sekarang udah ada marketplace yang mana kita bisa berbelanja berbagai macam barang dalam satu marketplace, pembayaran dilakukan secara non tunai, dan kemudian tiba-tiba udah aja sampai di rumah gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh betapa perubahan itu benar-benar terjadi. Nah, ini misalkan nih yang sangat umum ditemukan. Mungkin zaman saya masih kerasa gitu ya. Dulu waktu SD, SMP gitu kan, ini rebutan sama ayah gitu kan. Kalau mau SMS gebetan gitu harus sembunyi-sembunyi dulu, nanti dimarahin ayah karena HP-nya kayak gini gitu.
Kemudian beberapa tahun kemudian muncul handphone yang fungsinya nggak cuma SMS dan telepon. Kalau dulu mah udah ada game ular gitu, udah seneng banget ya, kita udah main berjam-jam, apalagi Bounce, kayak gitu kan. Nah sekarang udah berkembang zaman. Jadi kita mungkin waktu memegang HP Nokia ini dulu, 10 tahun yang lalu, 12-15 tahun yang lalu, kita nggak bakal mikir bahwa teknologi yang sekarang akan berkembang sedemikian pesatnya dan akan menghasilkan handphone-handphone dengan kamera lubang banyak seperti itu. Jadi apa namanya, yang dulunya cuma bisa SMS dan telepon, sekarang lebih bervariasi, bisa WA, bisa chatting, bisa video call, orang nggak lihat, orang jauh terus bisa lihat di layar, kemudian bisa baca di situ, bisa moto, bisa macam-macam, bikin video, publish, dan lain sebagainya. Betapa teknologi itu sangat berkembang. Dan mungkin ini juga salah satu bagian dari hal yang berubah gitu. Itu adalah gambar ojek pengkolan. Mungkin zaman dulu saya SMP masih nyari ojek tuh di tempat-tempat pengkolan gini ya. Tapi sekarang udah ada, saya mau sebut merek tapi nggak enak, tapi nggak apa-apa lah. Udah ada Gojek, udah ada Grab, kemudian ada InDriver yang mana ini mendisrupsi sistemnya Gojek dan Grab gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya banyak sekali hal terjadi dan tak terduga. Yang dulunya kita kuliah, mungkin bulan Januari, Februari kita masih kuliah secara offline ya, Januari, Februari libur ya. Ya mungkin Desember tahun lalu kita masih kuliah secara offline, kita masih tatap muka dengan dosen, masih lihat slide secara langsung, masih senggol-senggolan sama temen, masih nyontek catatan temen, masih ujian, masih sweet-sweetan sama temen gitu kan. Nah, semua terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan tidak terduga. Kita tiba-tiba harus diwajibkan untuk belajar secara online, yang mana kita ngerasa kadang ngantuk, kelupaan, nggak merhatiin, ditinggal, seperti itu. Ini adalah sesuatu yang memang terjadi saat ini, dan apakah kita dulu, mungkin kita bulan November 2 tahun lalu kita berpikir bahwa akan terjadi hal yang seperti ini? Tentu tidak. Disrupsi itu nyata. Kalau kita tidak aware dengan adanya perubahan, maka kita yang akan tertindas. Jadi, apakah ini terjadi hanya sebatas di tatanan marketplace, ojek, kemudian e-learning? Tentu tidak. Dan ini pasti juga terjadi di ranah literasi. Maka dari itu, literasi masa kini merupakan suatu hal yang mana kita harus being agile dan adaptif. Tangkas dan juga adaptif. Karena perubahan terjadi tidak terduga. And welcome to the era of uncertainty, di mana hal-hal tidak terduga terjadi, yang biasanya offline jadi online, yang biasanya tunai jadi cash, yang biasanya cash jadi non-tunai atau melalui transaksi digital, dan segala hal lainnya yang tidak bisa kita prediksi bahwa ini bakalan terjadi. Termasuk mungkin nanti di akhir saya juga akan menjelaskan tentang artificial intelligence dan pentingnya kita melek literasi menghadapi dunia yang saat ini sangat benar-benar tidak tentu atau era of uncertainty. Ini nanti kalau misalkan waktunya saya udah mau mendekati ini, tolong diingetin ya teman-teman, karena ini share screen-nya nggak pakai jam, jadi saya takut kebablasan atau takut malah kurang gitu ya. Nah, kemudian apa kaitannya era of uncertainty dengan connecting the dots? Teman-teman mungkin pasti sudah sering sekali ya, informasi itu kan sekarang arusnya sangat deras. Teman-teman bisa mendapatkan informasi either dari gosip antar teman, terus dari Instagram, lambe turah, Twitter, Facebook, kemudian ada berbagai macam japrian WhatsApp keluarga, dan lain sebagainya. Itu kan informasi yang sangat masif gitu ya, dan itu tuh terjadi gitu. Nah, being literate is kita bisa peka dan connecting the dots. Dots itu merupakan semacam kayak pengetahuan atau informasi satu saya penting terhadap literasi masa kini. Data is only beginning, connecting the dots creates knowledge. However, it is wisdom which translates insight
into impactful decisions. Ini dari salah satu ini ada link-in-nya, bisa diklik kalau misalkan nanti teman-teman udah dapet ininya. Ini ada beberapa artikel yang memang bagus. Jadi ketika kita berbicara tentang literasi, kita tentu tidak terlepas dari data, informasi, pengetahuan, insight, dan lain sebagainya. Nah, data ini adalah suatu hal yang bisa kita dapatkan melalui pengamatan, atau bisa kita dapatkan melalui survei, dan melalui hal-hal yang bersifat baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian data itu akan diisi oleh informasi-informasi. Jadi data yang berisi informasi ini, dia itu sifatnya adalah titik-titik-titik. Ketika kita membaca, kita bakal memperoleh satu titik. Ketika kita mendapatkan informasi, kita dengerin podcast yang dari Spotify, atau kita nonton film, dokumenter, atau kita nonton YouTube, itu adalah informasi. Nah, pengetahuan bisa diperoleh dengan cara mengkoneksikan informasi-informasi tersebut. Dan ketika ada sesuatu yang kayak ring a bell, itu akan melahirkan insight-insight baru, yang mana ketika insight-insight itu digabungkan, dia akan jadi wisdom. Dan adanya wisdom ini akan melahirkan impact, baik itu impact untuk diri kita sendiri maupun secara luas ke society. Jadi teman-teman, misalkan nih kemarin ada yang lagi heboh banget ya, ini tadi saya juga tanya ke teman-teman panitia, pesertanya dari mana aja, ternyata bukan banyak yang bukan dari geografi gitu, meskipun penyelenggaranya dari geografi, tapi banyak yang bukan dari geografi. Jadi mungkin saya ambil contoh sedikit yang terkait dengan geografi, tapi juga umum gitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan sekarang ada California itu ya, kebakaran yang ada anginnya itu, angin api itu kayak kebakaran itu masih. Nah, tapi ketika kita menggali yang lain, kenapa itu terjadi? Kita akan nyari informasi baru. Kenapa hal itu terjadi di musim yang sekarang? Terus misalkan ada hal lagi yang membuat kita ingin tahu di mana saja itu terjadinya, atau kemudian kita ingin tahu lagi apa penyebabnya dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan mengumpulkan informasi-informasi yang mana kita akan menjadikan informasi-informasi itu sebagai sarana untuk kita berpikir gitu. Jadi, oh ternyata bencana ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan ekosistem misalnya. Di bagian Amerika bagian barat itu kan kering ya. Karena dia kering, dia ini secara ekologis dia akan melakukan sesuatu untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Jadi secara normal dia akan membakar dirinya sendiri seperti itu. Nah, karena dia membakar dirinya sendiri, ada bencana kan, ibaratnya kita mengatakan itu sebagai bencana, padahal ekosistem mengatakan itu sebagai sarana untuk mempertahankan diri gitu. Nah, karena api itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif oleh manusia, oleh orang, oleh kita, itu kita padamkan. Sehingga keseimbangan ekologi itu tidak berjalan. Ketika keseimbangan ekologi tidak berjalan, alam akan tetap berjalan gitu. Jadi ada suatu hal yang menyebabkan di samping climate change, samping perubahan iklim, ada hal yang menyebabkan dia terbakar dan kemudian terbakar lebih besar lagi. Terus pertanyaan lain misalkan, kenapa itu menyebar dan kenapa itu menjadi sangat besar seperti itu? Apakah di sana di Amerika tidak ada pemadam kebakaran atau apa? Ya pasti ada gitu. Tapi kita lihat dulu historis pemadam kebakaran di Amerika Serikat gitu. Maksudnya pemadam kebakaran yang di Amerika Serikat itu kan mostly dari para tahanan yang kebanyakan berkulit hitam, yang dia tuh dikerahkan untuk menjadi pemadam kebakaran. Nah, saat tahanan-tahanan itu udah banyak sekali dinamika ya. Jadi tahanan-tahanan ini tidak dipekerjakan lagi jadi pemadam kebakaran. Jadi kayak mereka kurang gitu secara secara kuantitas orangnya gitu. Dan di samping itu juga selain climate change, selain keseimbangan ekologi, selain sosial manusianya, sosial budayanya, itu juga ada politik yang mempengaruhi. Kenapa kok nggak dikerahkan aja? Kenapa kok yang kita konekkan menjadi ilmu, menjadi sebuah pengetahuan, dan kemudian kita akan ring a bell. Ini kenapa ya? Harusnya bisa diatasi melalui apa ya? Dan akan melahirkan suatu tindakan wisdom yang
bisa menjadikan itu sebagai suatu sarana untuk kita membuat impact atau perubahan seperti itu, dan solusinya seperti apa. Udah, jadi ini adalah pentingnya literasi dimulai dari data, informasi, berubah jadi knowledge, insights, wisdom, kemudian ke arah impact. Nah, tapi mungkin teman-teman juga pasti ada ini ya, ada mikir gitu ya. Biasanya kan orang ini ya suka dinyinyirin gitu kan, kalau misalkan ada yang suka banget baca buku akademik gitu, terus temannya nyinyir, ih kamu kutu buku banget sih baca bacaanmu buku-buku akademik mulu gitu kan. Oh, teman yang satunya lagi bilang, oh aku dong bacaannya bukunya Yuval Noah Harari. Atau teman satunya bilang, wah aku dong bukunya ekonomi bisnis. Ada lagi teman satunya bilang, kalian cupu semuanya, aku selalu update mojok.co sama Kompas loh kayak gitu. Nah, literasi saat ini bukan hanya terkait dengan bagaimana kita bersaing untuk menjadi yang seolah-olah paling baik, tetapi yang saat ini kita butuhkan adalah being collaborative. Karena kita nggak mungkin menguasai segala hal gitu ya. Jadi dengan adanya kolaborasi, kita bisa connecting the dots lebih luas lagi. Yang ibarat kata, misalkan nih ada teman si A, dia sukanya baca buku tentang environmental science. Ada lagi teman di si B, dia suka baca tentang politik. Ada teman di C, dia suka utak-atik teknologi, dia suka banget main apps kayak gitu. Terus ada isu terkait dengan misalkan kebakaran hutan di provinsi XX gitu. Terus karena si yang suka environmental science ini dia paham tentang teori-teori terjadinya kebakaran hutan, kenapa ini bisa terjadi. Terus yang suka ilmu politik ini paham politik tentang kehutanan, politik tentang climate change, politik tentang ilmu lingkungan, dan lain sebagainya. Dan kemudian si yang suka utak-atik komputer aplikasi ini paham how to solve dengan teknologi, mereka berkolaborasi menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Misalkan mereka bikin semacam big data terkait dengan kasus-kasus kebakaran multitemporal kayak gitu, dan mereka mempublikasikan atau mereka ngasih itu ke pihak yang berwenang sehingga itu bisa menjadi suatu solusi. Jadi saat ini di era disrupsi, di era yang sangat tidak pasti, kompetitif atau kompetisi itu bisa diubah menjadi kolaborasi. Kuncinya apa? Kuncinya adalah dengan kita mau berpikiran terbuka dan menerima adanya kritik, saran, serta perubahan yang terjadi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah literasi hanya sebatas kemampuan kognitif membaca buku? Karena selama ini dipungkiri atau tidak dipungkiri bahwa literasi itu identik dengan membaca buku tebal. Sebulan kamu habis buku berapa, Food? Atau misalkan kamu kemarin nulis jurnalnya, referensimu berapa ya, Food, ya gitu. Ya. Jadi selama ini literasi itu hanya sebatas diartikan sebagai kemampuan kognitif membaca buku. Padahal sebenarnya banyak sekali jenis-jenis literasi yang bisa sangat berguna bagi kita dalam menentukan, dalam mengambil keputusan, dalam menyikapi, kalau saya bilang permasalahan hidup yang tidak ada habisnya itu terlalu lebay ya. Jadi literasi ini sangat banyak sekali jenisnya, dan ini akan sangat berguna bagi kita ketika kita melek literasi, baik itu data, finansial, informasi teknologi, kesehatan, visual, kritikal, digital. Kita bisa connect dots-nya lebih banyak lagi, dan ujung-ujungnya adalah kita bisa ibaratnya bisa wise lah dalam menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil. Karena diakui atau tidak diakui, memang pengambilan keputusan itu menjadi suatu hal yang sangat penting di era saat ini. Karena tanpa adanya pengambilan keputusan, kita akan terombang-ambing, kita akan merasa insecure, itu menjadi energi yang negatif buat kita berkembang. Jadi being literate itu juga kita bisa being wise gitu. Jadi lebih
terbuka pemikirannya, terbuka terhadap perubahan-perubahan, dan yang pasti adalah bisa memutuskan atau segala kondisi yang ada seperti itu. Nah, sumber literasi di era kini apakah hanya sekedar buku saja? Kan kita berbicara tentang buku, itu memang suatu hal yang sangat menarik di era sekarang karena memang buku itu tuh suatu hal yang ibaratnya masih apa ya, masih melekat gitu bagi orang-orang yang pinter gitu kan katanya. Tapi apakah iya? Nah, mungkin memang banyak sekali sumber-sumber literasi, baik bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari koran, surat kabar, artikel, website, dan lain sebagainya. Ini adalah mungkin zaman saya SMP, SMA itu buku itu adalah yang paling utama gitu. Kami belum waktu SMP SMA itu Mohon maaf ya teman-teman, ini mungkin di luar kendali juga, jadi mungkin mbaknya susah sinyal atau selain sinyalnya terganggu. Ini masih ditunggu mbaknya kembali lagi. Bentar ya teman-teman. Bentar ya teman-teman, masih menunggu dulu. Sama mau mengingatkan, buat yang sudah hadir, nanti bakal dikirim link buat presensi ya, untuk klaim sertifikatnya nanti. Nanti bisa dicek di room chat-nya, nanti ada link yang diberikan oleh panitia untuk presensi. Itu. Ini masih menunggu mbak ketuanya masuk kembali.
Jadi dengan tema sekolah menulis hari ini kan ya yang bersifat universal, tidak terlalu spesifik dulu. Apa dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau gimana sebelum Mbaknya masuk room lagi? Belum ada yang mau ngasih pendapat? Atau kita mau bahas tentang literasi, ya literasi di mana definisinya juga masih universal banget, dan kadang juga literasi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Futuha, kayak kadang orang mengartikan hanya kemampuan seorang untuk menghabiskan suatu buku, padahal itu juga lebih dari itu. Untuk literasi, untuk mengenali situasi yang kita alami setiap harinya, diperlukan literasi dan bagaimana merespon situasi tersebut. Cek, halo, sorry, ini tadi keputus ya? Iya Mbak, nggak apa-apa. Oke, sorry. Tadi sampai slide mana ya? Keputusnya. Sampai yang buku sama koran tadi. Oh, berarti saya jelasnya tadi udah ini banget ya, udah banyak banget, saya nggak nyadar kalau ini keputus. Oke deh, sampai buku dan koran tadi ya. Oke, saya ulangin lagi deh. Kalau gitu mungkin bisa dari share screen-nya bisa dari teman-teman Eksa aja ya. Iya Mbak, sudah. Oke. Nah, ini tadi ngomong sampai mana nih? Saya tadi udah sampai slide entah keberapa, tapi kita putus, maaf sekali. Nah, teman-teman mungkin ini terkait dengan sumber-sumber yang ada sebelumnya gitu ya. Jadi dari kita pasti mengenalnya bahwa literasi ini, tapi ini juga ya agak nggak enak juga ya kalau misalkan nggak share screen sendiri. Tapi saya coba share screen dulu aja kalau gitu. Bisa diiniin nggak? Nah. Sebentar. Oke. Ini udah kelihatan belum ya share screen-nya? Mungkin ada Mas Moderator ini dong minta tolong buat open mic. Sudah kelihatan ya? Sudah Mbak. Nah, ini apa namanya? Tadi sampai sini saya ulangin lagi mungkin. Apakah literasi hanya sebatas kemampuan kognitif membaca buku? Ini udah tadi ya. Bagi kita ya sejauh ini yang kita kenal adalah buku, jurnal, artikel, kemudian koran dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini di era yang sekarang kita udah terdisrupsi dengan berbagai hal yang terjadi gitu kan. Jadi dari mulai Kindle, kemudian Kompas atau banyak sekali artikel online berlangganan secara aplikasi, kemudian ada juga e-reader, e-book, kemudian ada e-book yang biasanya kita harus subscribe gitu ya, tapi ada juga yang nggak di-subscribe sih. Dulu e-books itu belum subscribe gitu, saya bisa baca dari situ, tapi sekarang harus. Kemudian ini saya nggak bermaksud promosi teman-teman, tapi teman-teman bisa mendapatkan insight dari beberapa aplikasi mungkin yang bisa teman-teman install. Ini ada aplikasi yang saya install, misalnya Kejar Mimpi, Medium, LinkedIn, terus juga teman-teman bisa baca-baca di Quora, terus mungkin kalau bisa yang bagi yang menyukai cerita-cerita bisa di Webtoon, bisa di Wattpad dan lain sebagainya. Nah,
ini adalah saya ingin membagikan salah satu aplikasi yang saya sukai untuk sehari-hari gitu ya, untuk bacaan pagi gitu adalah McKinsey & Company Insight. Karena mungkin kebutuhannya sekarang lebih banyak lebih banyak yang berkaitan dengan insight-insight secara global gitu. Jadi kita bisa milih nih topiknya, misalkan topiknya mau apa aja, agriculture kah, Amerika, Analytics, Asia Pasifik, Consumer Package Goods, dan lain sebagainya. Dan setiap hari pasti dia ada hal-hal yang disampaikan secara populer maupun hal-hal yang sesuai dengan minat kita. Dan ini teman-teman, kalau misalkan kita membaca artikel atau membaca berita, bisa melatih vocabulary kita. Jadi mungkin nggak harus les gitu, kalau misalkan emang nggak pengen les gitu, nggak harus les, kita bisa baca-baca. Jadi kita bakal terbiasa dengan bacaan-bacaan, kita bakal terbiasa dengan gimana kerangka berpikir dalam menulis bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu bisa dengan salah satunya adalah membaca artikel-artikel dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian sosial media. Sosial media ini saat ini tuh sangat banyak sekali jenisnya, dan memang kita nggak bisa lepas gitu kan dari sosial media. Meskipun ada beberapa teman kita yang nggak menggunakan sosmed, itu adalah pilihan hidup mereka, tapi sosial media juga nggak buruk-buruk amat gitu. Kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai sosmed, dari Instagram, dari Twitter, dari Facebook, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Spotify, podcast, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, apakah semuanya itu positif? Tentu tidak. Pasti ada double effect, ada dua sets gitu ya, positif sama negatif gitu. Jadi kalau misalkan di Instagram itu kan biasanya kita merasa insecure, ini orang ini pencapaiannya udah kayak gini-gini, orang ini udah keluar negeri, ini udah gini, aku masih gini-gini aja gitu. Ya kalau misalkan kita berpikir seperti itu ya kita akan mendapatkan hal itu gitu. Tapi kalau misalkan kita berpikir bahwa akun-akun Instagram kan sekarang bervariasi ya, bahkan Eksa aja punya akun di Instagram gitu. Terus ada juga akun-akun Instagram yang misalkan membuat kita termotivasi, akun-akun Instagram terkait self-awareness, self-love, financial literation, kemudian akun-akun yang menyediakan tentang informasi lomba, informasi kegiatan volunteer yang seperti itu yang bisa kita ikutin, mostly memang di Instagram saat ini kayak gitu. Terus kemudian Twitter, kita bisa lihat nih trending yang terjadi di Twitter, misalnya kayak Butejo kemarin lagi trending gitu kan, kita tahu update-nya seperti apa. Kalau Facebook mungkin sekarang kita jarang menggunakan ya di usia-usia kita, tetapi beberapa grup yang terkait dengan beasiswa, grup yang terkait dengan pekerjaan atau apa gitu biasanya ada di Facebook. Terus kemudian ini teman-teman yang saya sukai banget nih dari semua akun medsos itu adalah LinkedIn. Nah, bagi teman-teman pasti udah banyak yang tahu ya tentang LinkedIn ini apa. LinkedIn ini sebenarnya akun sosial media yang digunakan kalau misalkan saya bilang profesional juga gimana gitu ya. Tapi mostly memang profesional yang di LinkedIn. Jadi kayak dia bisa digunakan sebagai salah satu upaya untuk mencari kerja. Dan dia juga banyak sekali insight-insight yang dibagikan oleh bapak ibu yang keren gitu kan, yang ibaratnya karirnya udah tinggi atau udah banyak pengalamannya gitu ke kita. Dan sistemnya itu gini, jadi kalau misalkan kita punya teman kita tuh nge-like dari orang lain, nah kita bakal bisa baca juga, jadi kayak ketahuan gitu kan, ini yang like siapa, terus yang kasih komen siapa, yang diapain apa gitu, jadi ketahuan semuanya. Kita bisa dapatkan insight, kita bisa dapatkan info-info kayak gitu tuh di situ. Terus misalkan ada adik tingkat yang dia punya project baru, membuat apa, kemudian masuk ke media US kayak gitu kan, kita bisa update juga di situ. Jadi memang beda akun, beda fungsi. Terus kemudian YouTube, mungkin nggak cuma YouTube ya, ada Netflix, iFlix, View, dan lain sebagainya. Dan mostly itu kan memang kesannya kayak tontonan yang ibaratnya mungkin bagi sebagian orang tuh wasting time gitu ya. Tapi kita mau nggak mau, kita sadar nggak sadar, kita menyangkal nggak menyangkal, itu memang perlu gitu kan. Banyak sekali informasi-informasi yang disajikan melalui YouTube, melalui mungkin kalau di Netflix ada dokumenter, iFlix juga ada dokumenter gitu, kita bisa melihat lewat situ juga gitu. Jadi buat sisi positif maupun sisi negatif tergantung kita ambilnya seperti apa. Dan Pinterest ini kalau teman-teman misalkan tertarik di dunia fotografi, tertarik di dunia yang
visual kayak gitu, tuh bisa cari inspirasi di Pinterest. Nah, kemudian ini kalau misalkan ini saya bukan sekali lagi bukan bersifat promosi, tapi ini cuma ini aja. Di Instagram itu ada banyak sekali informasi, seperti untuk beasiswa ini ada Chevening, dia kadang sering update gitu kalau misalkan ada apa-apa kayak gitu kan. Terus ini nggak cuma beasiswa, ada kampus-kampus yang juga ada di sosial media, termasuk UGM juga, termasuk kampus-kampus di Indonesia yang lain. Tapi saya ambilnya Cambridge aja biar agak keren gitu. Terus nih misalkan ada artikel-artikel biasanya dari World Economic Forum kalau kita mau update tentang kondisi terkini lah ibaratnya kayak gitu. Terus kalau misalkan karir, ini bukan bermaksud promo juga, tapi ini di sini biasanya dia akan menyajikan insight-insight yang menarik tentang karir kayak gitu-gitu kan. Terus ini juga sangat bukan promosi. Ini misalkan ada kegiatan yang berkaitan dengan belajar mengajar, nggak cuma Sekolah Ilmuwan Minangkabau, tapi banyak sekali, lebih banyak lagi. Tapi mostly memang informasi-informasi itu didapatkan di Instagram, dan informasi itu bisa kita peroleh tergantung bagaimana cara kita memanage diri kita untuk engage dengan informasi-informasi yang tersedia yang sangat banyak itu. Suara saya masih kedengeran kan ya? Masih Mbak. Okay. Masih aman. Iya. Nah, terus ini yang bersifat hiburan, kayak misalkan kita butuh quote-quote gitu kan, atau diskon biasanya yang ada update-update diskon gitu kan, nggak ada salahnya gitu kan, kita dapat informasi-informasi dari berbagai hal gitu. Misalkan ini ada kuliner, kita bisa lihat nih kuliner yang lagi trending apa, atau ini apa gitu kan di sini ya. Nah, karena informasi sangat banyak dan pasti akan menimbulkan berbagai pertanyaan, curiosity atau rasa ingin tahu jangan lupa diimbangi dengan validation. Kita curious, kita harus juga validate. Nggak bisa nih informasi yang cuma misalkan sepenggal itu nggak divalidasi. Saya sebenarnya suka banget dengan filmnya Butejo gitu kan, walaupun dia dari 2018 dan baru trending sekarang gara-gara di-up di Twitter gitu. Dia menceritakan memang bahwa informasi itu simpang siur dan kita mudah sekali termakan hoax kayak gitu kan. Bahkan tanpa sosial media pun kita sering banget termakan hoax gitu. Sering termakan hoaxnya itu ya karena misalkan nih ada teman yang ngomongin A gitu, kita nggak validasi, udah ditelan aja mentah-mentah. Terus kemudian temannya ini ngomong B, nggak kita validasi juga, kita telan mentah-mentah, sampai akhirnya kita membangun asumsi sendiri dan itu nggak kita validasi dan menghasilkan sesuatu yang ibarat kata nggak sesuai gitu. Jadi curiosity harus diimbangi dengan validasi. Nah, setelah kita tertarik terhadap suatu hal, setelah kita memvalidasi suatu hal, jangan lupa untuk write the points dan summarize. Jadi kalau pepatah orang bijak bilang, ikatlah ilmu dengan menulis, itu memang benar sekali. Kalau misalkan kita cuma baca doang, kita terengage informasi-informasi yang sangat banyak, tapi kita lupa untuk highlight the points atau kita lupa menulisnya, itu biasanya akan sangat mudah sekali untuk ibaratnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Jadi udah informasi itu kayak keluar masuk simpang siur dan lain sebagainya, sehingga kita nggak bisa ngambil yang tadi dari knowledge yang banyak itu, kita nggak bisa ngambil insight gitu. Jadi memang write the points dan summarize ini sangat penting. Dan nanti juga di series kelas menulisnya ini, kelas menulis ekstra ini kan juga bakal ada pembicara lain nih yang soal artikel populer dan juga artikel ilmiah. Nah, nanti teman-teman juga bisa mengikuti. Jadi selain kita ibaratnya got the ideas gitu, kita juga bisa write the points kemudian summarize. Nah, ini adalah beberapa metode mencatat atau merangkum dari informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan, informasi-informasi yang sudah kita dapatkan gitu ya. Nah, ini ada 3 metode yang sangat umum sekali dan mungkin teman-teman juga udah sering banget sering banget mendengar gitu. Ada metode outline, ada metode Cornell, dan ada mind mapping. Nah, ini biasanya kalau outline ini kita lebih gampang gitu ya, dari informasi yang ruwet, yang banyak, yang kita overthinking sampai mau ngerjain tuh belum dikerjain karena udah overthinking duluan karena nggak terstruktur. Nah, kita strukturkan itu melalui outline. Oh, ini kita mau jelasin apa, poinnya apa-apa-apa, ini apa, poinnya apa-apa-apa gitu. Intinya kerangka berpikir secara outline. Kemudian ini juga teman-teman bisa menggunakan metode
kernel. Ini dia semacam kayak apa ya, kayak format pencatatan gitu, yang mana ada queue column, terus kemudian ada not taking column. Misalkan nih queue column-nya itu kayak kita mempelajari satu jurnal, satu paper, judulnya apa, judul ditulis di queue column. Kemudian yang judulnya yang banyak panjang itu ditulis di not taking column. Kemudian misalkan metode yang digunakan apa, nah itu kita tulis sampingnya gitu. Jadi kita bisa tahu ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, dan kemudian di summarize di akhir, di ujung halaman. Jadi kita langsung bisa get the points gitu. Ini apa, ini poinnya gimana kayak gitu. Nah, kemudian ini yang paling saya sukai sebenarnya metode pencatatan terkait dengan mind map. Jadi kan kalau misalkan apa ya, kita udah baca, dapat informasi banyak, dapat sesuatu yang insightful gitu kan, kita biasanya kan kayak masih bingung gitu ya, ini menjabarkannya lewat mana. Nah, kita bisa menggunakan metode mind mapping ini untuk menjadi salah satu alternatif mencatat. Dan mungkin teman-teman sudah sering mendengar tentang ini sih. Orang dikatakan paham itu bukan ketika dia bisa mengerjakan soal atau dia bisa apa ya, bisa mencatat atau bisa apa, enggak, tapi orang bisa dikatakan paham ketika dia bisa menyampaikan itu ke orang lain dan orang lain itu juga paham. Jadi kita bisa melatih bagaimana kita understanding the information itu dengan cara mencatat terlebih dahulu. Gitu. Nah, tapi sejauh ini mungkin suara saya masih didengar kan, Mas? Masih, Mbak. Masih, oke. Nanti kalau misalkan ada kendala atau apa bisa langsung ini aja ya, open mic aja ya. Aman. Aman, sip. Nah, jadi ini mungkin yang ada di Tor. Kebetulan saya ada sedikit apa, ini kan kebanyakan mahasiswa ya, meskipun juga bagas maupun laporan kuliah. Ini sebentar tipsnya. Misalkan udah ada deadline, laporan ini belum dikerjain, nambah lagi, ini abstraknya ngeselin banget ini, disuruh bikin ini, gitu kan. Jadi, apa namanya, kadang kita udah overthinking duluan gitu, jadi malah nggak bisa ngerjain dengan total gitu kan, karena overthinking dan kayak nggak tahu harus mulai dari mana, udah bingung duluan gitu kan. Nah, ini ada quick tips. Ini ala saya sendiri sih sebenarnya. Jadi set the goals, tujuan kita tuh apa gitu kan. Misalkan laporan atau misalkan tugas kuliah atau misalkan apa, dalam bentuk apa, misalkan dalam bentuk paper, dalam bentuk presentasi, dalam bentuk data, dalam bentuk apa, dan catat juga tanggal pengumpulannya. Nah, ini tergantung orang ya. Cuma kalau misalkan saya mungkin lebih suka gitu, ada remindernya gitu kan di dinding gitu. Jadi kayak udah ada kalender, terus apa namanya, oh ini besok ada tugas ini, berarti bisa aku cicil dari kapan nih kira-kira gitu. Walaupun pada kenyataannya structured procrastinator dikerjainnya sebelum deadline. Tapi memang ini penting, set the goals dan tanggal pengumpulannya. Terus kemudian list apa aja yang memang perlu dicari, baik itu topik, tema, data, seperti itu, biar kita nggak overthinking. Jadi kita juga bisa sharing ke teman, misalnya tanya ke teman ini gimana ya gini kalau kita belum tahu. Terus cari data atau sumber yang sesuai dengan topik, dan ingat yang bisa dikembangkan. Karena kebanyakan dari kita merasa bahwa misalnya nih kita dikasih tugas buat buat apa ya? Buat bikin analisis data terkait dengan sumber daya alam di lahan gambut. Ya udah, kita cuma sumber daya alam di lahan gambut ada bla 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 gitu. Tapi ya cuma itu doang gitu. Sebenarnya topik itu tuh bisa dikembangkan, dan kenapa ya? Apa yang membuat laporan kita maksimal? Apa yang membuat tugas kita totalitas? Ya karena kita curious itu tadi. Karena kita curious, kita bisa validate dan kita bisa mencari sumber lebih banyak lagi. Dan sebenarnya teman-teman itu tuh nggak kerasa banget loh kalau kita udah benar-benar suka, kita udah benar-benar tertarik gitu. Itu nggak kerasa capeknya gitu. Coba dibuktiin aja. Misalkan apa namanya, kita dikasih tugas nih tentang lahan gambut. Misalkan pertanian alternatif di lahan gambut. Kita bisa milih nanas contohnya. Nah, kenapa nanas? Kenapa nanas bisa ditanam di lahan gambut?
itu kan kalau misalkan cuma kayak gitu doang, ya udah ini nanas yang ditanam di lahan gambut. Tapi apa? Kenapa nanas dan kenapa dia bisa ditanam di situ dan kondisi sosial masyarakatnya seperti apa dan potensi pengolahannya itu bakal kayak gimana? Nah itu kita bisa cari lagi dan kita bisa tuliskan lagi. Either nanti apa namanya nilai bagus itu cuma bonus ya, tapi fulfill gitu. Ketika kita memberikan lebih itu adalah suatu hal yang sangat melegakan dan kayak kita nggak nyesel gitu karena kita udah melakukan yang terbaik gitu, meskipun ya kita bakal apa namanya tersita waktunya atau nggak bisa main atau gimana tapi itu suatu perasaan yang fulfill gitu. Dan saya keinget sih sebenarnya ini sharing aja ya, sebenarnya waktu sebelum saya meninggalkan Fakultas Geografi, asik, jadi waktu itu setelah saya lulus dan masih pengangguran, kemudian saya dapat kerja dan harus pindah dari Jogja ke Medan, itu saya pamit sama pembimbing akademik saya gitu kan. Terus bapaknya pesan gini, kamu tahu nggak sedekah itu tuh gimana sih? Sedekah itu bukan perkara cuma memberikan uang, memberikan senyum atau material. Kamu melakukan lebih dari yang diminta, itu juga sedekah gitu. Jadi, oh ya juga ya, kalau ibarat kata tuh going the extra miles gitu. Jadi kita memberikan lebih dari apa yang diminta. Nah, setelah kita mencari sumber data sesuai dengan topik dan kita kembangkan, kemudian kita summarize, kita bikin outline kah, atau kita bikin mind map kah, terus baru kita tulis secara lengkap sesuai dengan alur pikir. Percayalah, ketika teman-teman melakukan hal-hal ini ketika di masa kuliah atau misalkan sebelum kerja atau ketika kerja gitu ya, itu tuh bakal membantu banget dalam menyusun kerangka pikir. Karena memang mostly kebanyakan, saya juga mengalami juga berdasarkan pengalaman ketika sebelum lulus lagi skripsian gitu ya, kebanyakan orang merasa bingung dan orang merasa mahasiswa tuh merasa overthinking, merasa bingung sendiri, ibarat kata ambiar dewe gitu. Nah itu tuh karena alur pikirnya tuh belum terbentuk, dan sebenarnya alur pikir ini bisa terbentuk dengan cara yaitu tadi being literate. Kita mendapatkan informasi, kita mengolah informasi, kita membaca, kita berdiskusi kayak gitu-gitu. Nah kemudian gimana cara mencari sumber yang kredibel? Nah, teman-teman bisa mencari dari textbook, dari jurnal paper, artikel, lecture notes jika memungkinkan. Ini adalah salah satu contoh, misalkan buku, ini buku udah master banget ya, Meteorology Today, ini pengetahuan dasar banget. Kemudian ini juga ada misalkan paper nih, ini saya bukan promo juga ya, paper teman-teman. Nah, terus kemudian bagaimana cara mengetahui kredibilitas sumber bacaan atau jurnal? Nah, salah satu ciri jurnal itu baik, dia itu memiliki kode unik. Nah, kode unik ini digunakan sebagai identitas digital yang sifatnya juga spesifik. Contohnya adalah pakai DOI atau Digital Object Identifier Number. Nah, ini salah satu contohnya adalah DOI, bukan DOI ya, tapi DOI, Digital Object Identifier. Ini misalkan di IOP Conference Series Earth and Environmental Science, ini DOI-nya 10 titik bla bla bla. Terus kemudian ISSN, ini misalkan dari jurnalnya yang diakses dari UGM nih. Ini ada ISSN print dan ISSN online-nya. Jadi teman-teman bisa melihat dari situ. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana mengetahui bahwa jurnal itu baik atau kredibel? Nah, salah satunya adalah dengan mencari indeks jurnal. Semakin baik nilai indeks jurnal, maka semakin valid jurnal tersebut. Nah, biasanya indeks jurnal itu dapat dilihat melalui either itu impact factor atau Q. Jadi kan Q1, tidak Q yang paling bagus Q1. Tembus Q1 itu ya subhanallah sekali, susahnya gitu kan. Bahkan mungkin yang udah ahli pun juga bakal berjuang sekali untuk bisa tembus Q1 atau Q2 gitu. Nah, teman-teman bisa ngecek di tabnya Scimago atau Sinta Ristek Brin. Ini adalah ini ada satu contoh misalkan CA Cancer Journal for Scimago Journal rank-nya Q1 nih di sini. Kemudian ada juga teman-teman bisa menggunakan yang dari Kemenristek Dikti.
ya itu Ristek ya, dari Ristek itu dari Sinta, itu nanti teman-teman bisa lihat melalui garda rujukan digital, dan kemudian teman-teman bisa nyari jurnalnya apa, kemudian ini apa, kayak gitu-gitu di sini. Nah, kemudian gimana cara mencari jurnal? Ini juga udah umum sekali ya teman-teman. Teman-teman juga pasti udah paham lah cara mencari jurnal. Yang paling banyak mah ya di Google Scholar gitu. Terus Science Direct juga ada. Terus kemudian ada ini misalkan untuk yang bioteknologi ada di NCBI. Kemudian kalau di apa namanya, biasanya kalau di kampus-kampus itu kan dia menyediakan jurnal gitu ya, akses jurnal gitu ya. Teman-teman mumpung masih mahasiswa, mumpung aksesnya masih masih bisa dipakai, mari download jurnal sebanyak-banyaknya, karena kalau misalkan udah alumni udah oke, baik. Jadi teman-teman yang sudah disediakan, either itu dari fakultas atau dari dari universitas, atau teman-teman bisa nyari lain-lain itu yang memang itu ada dan itu apa ya, ibaratnya tersedia gitu. Cuma ya ibarat kata kalau misalkan halal haram, nah kita nggak bisa menilai gitu. Kalau misalkan kita downloadnya lewat Litgen atau lewat apa namanya, Skyhook kayak gitu. Nah, ini masih ada waktu sekitar 10 menitan ya, 15 menit gitu. Literacy change life. Kenapa dibilang gitu? Nah, teman-teman mungkin ini aku ada share sedikit pengetahuanku terkait dengan orang-orang yang dengan literasi itu bisa mengubah kehidupan bisa mengubah kehidupan dirinya sendiri, bahkan bisa mengubah kehidupan orang lain. Ini adalah salah satunya, kalau teman-teman pernah dengar tentang Aida Azlin, akan mentor dan juga penulis dengan website aidaazlin.com. Ini bagi teman-teman Keciwi, Uhtis, Muslim nih biasanya familiar nih. Jadi si Aida Azlin ini dari Singapura, dia dulu kuliah di kalau nggak salah London gitu, terus kemudian dia memulainya dengan banyak baca. Jadi bacaannya tuh sangat banyak sekali, sangat insightful banget, dan kemudian dia menuangkannya ke dalam tulisan, dan itu dia nulis tulisannya itu ada namanya AA plus sister letter. Jadi setiap hari Selasa itu kita bakal dapat inbox yang isinya tuh tulisan-tulisannya si Mbak Aida ini. Dan ini keren banget, memang tulisannya di tengah kondisi yang sangat ampas, yang kita sering insecure, kita sering ngerasa rendah diri, kita sering ngerasa tertinggal, dan lain sebagainya. Ini sangat membantu banget untuk healing dan untuk, oh iya ya, kita menyadari banyak hal yang terjadi di kehidupan kita menyadari banyak hal-hal yang bisa kita capai, kita menyadari potensi kita, gitu-gitu. Jadi ini sangat membantu sekali. Kemudian ada kalau yang ini, yang milenial, yang ibaratnya masih ada dan teman-teman bisa follow dia gitu. Ini adalah Buya Hamka. Ini salah satu penulis favorit saya kebetulan. Beliau ulama, sastrawan, penulis, dan pengajar yang menghasilkan banyak karya, dan pemikiran-pemikirannya dibukukan seperti itu, dan itu bisa jadi suatu hal yang bisa kita ambil pelajarannya sampai dengan detik ini. Jadi pengetahuannya dengan menulis ibaratnya itu kayak nggak berakhir gitu, karena semua generasi bisa mengakses. Yang saya temukan di Medium, knowledge is realizing the street in one way, wisdom is looking both direction anyway. Semacam kayak ilmu pengetahuan itu bakal melihat dari sisi, misalkan nih saya alumni geografi, saya melihat kasus kebakaran hutan dari kacamata geografi. Tapi apakah saya ketika akan mengambil keputusan hanya melihat dari satu sisi? Tentu enggak. Dan pasti ada keilmuan yang lain yang akan berperan, misalkan ilmu politik atau ekonomi pembangunan atau ilmu budaya seperti itu. Yang itu akan bisa kita jadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Makanya di awal kita state bahwa literasi masa kini bukan lagi soal kompetisi. Literasi masa kini adalah kolaborasi, yang mana antar pengetahuan, antar informasi, pengetahuan, wisdom itu bisa menjadi suatu impact yang besar nantinya untuk kita sendiri maupun untuk orang lain in general. Nah, ini juga ada sesuatu yang menarik terkait dengan tadi kita bahas era disrupsi dan
literasi yang terdisrupsi dari yang awal kita bisa lihat melalui layar handphone atau laptop. Nah, ini ada satu hal yang mungkin kalau kita lihat dari perkembangan teknologi yang ada saat ini, yang mana sekarang tuh kalau yang dari saya amati terkait dengan bidang saya di geografi gitu ya, peta itu udah nggak ada namanya digitasi gitu. Kalau misalkan di ujian semua itu baru digitasi gitu. Kan nanti peta yang terkait dengan teknologi manusia lagi, mungkin by programming, by artificial intelligence, karena perkembangan teknologi kan sekarang sangat pesat. Teman-teman banyak belajar tentang Python, R, kemudian belajar tentang bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Dan apa yang akan menjadikan kita berbeda dengan artificial intelligence ke depannya? Mungkin berapa tahun lagi kita nggak tahu ya. Orang kita nggak pernah ngebayangin kok bakal marketplace bakal semasif ini tuh 5 tahun yang lalu kita nggak ngebayangin bakal terjadi kayak gini, dan kita nggak tahu juga 5 tahun ke depan tuh bakal seperti pegawai bank, teller itu bisa digantikan robot, bisa jadi perawat bisa digantikan robot, bahkan sekarang ada yang neliti tentang operasi sistem operasi yang bagian dari jantung itu pakai robot kayak gitu. Jadi udah otomasi semua, dan apa yang akan membedakan kita dengan otomasi-otomasi yang ada? Nah, ini ada satu kutipan juga dari Fabio Mali. Wisdom is one of those qualities that is difficult to define because it encompasses so much, but which you generally recognize when you encounter it. Wisdom with our decision and our important skill in the world, especially in the world where artificial intelligence will empower us to achieve so much more, while at the same time AI will require from us our best wisdom for creating a better world. Apa yang membedakan kita dengan AI adalah bagaimana cara kita mengolah informasi, bagaimana cara kita untuk bisa mengambil keputusan, bagaimana cara kita untuk mendengarkan dan juga berempati. Karena kita manusia. Ya. Be adaptive, be agile, let's make the dots and connect it. Terima kasih teman-teman, kalau ada kesalahan moderator. Terima kasih Mbak Putuha atas pemaparannya. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi setelah pemaparan dari Mbak Putuha ini, aku ada pertanyaan buat teman-teman. Jadi dalam seminar sekolah menulis tahun ini diadakan berapa kali series sekolah menulis tahun ini. Nanti bisa diinput di Google presensi yang udah di-share sama panitia. Jadi nanti presensinya akan di-share di room chat oleh panitia Reksa UGM. Oke, setelah pemaparan dari Mbak Putuha, selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan. Silakan bertanya lewat room chat saja biar tidak crowded nanti. Pertanyaan buat Mbak Putuha nantinya. Sesi pertama akan dibuka 3 pertanyaan dulu. Jadi, untuk pertanyaan yang pertama, dari Mas Adrian, Geografi UGM. In the other side, dari sudut pandang positif terhadap pandemi ini, terlebih dalam dunia literasi, terjadi perubahan juga. Yang saya rasa ini sifatnya lebih memaksa kita semua untuk survive. Literasi digital yang saya maksudkan sebagai contohnya, terjadi peningkatan literasi di bidang ini baik dari pemahaman melalui visual, audio, kinestetik, dan lain sebagainya. Sebenarnya saya cukup penasaran mengenai literasi digital yang marak terjadi sekarang ini. Saya seiring merasa kesusahan ketika menerapkan budaya literasi dalam dunia
digital, maka dari itu saya ingin bertanya, bagaimana tipsnya supaya dalam literasi digital untuk bisa fokus dalam tujuan sehingga apapun bentuk distraksi yang masuk dapat terbendung. Terima kasih. Ini langsung saya jawab atau nunggu pertanyaan lain? Langsung aja Ya, ya langsung dijawab dijawab ya, aja, biar nggak nggak lupa. apa-apa. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi kalau saya nggak salah, saya ulang lagi ya pertanyaannya. Gimana biar kita dalam literasi digital ini nggak gampang terdisrupsi ya? Intinya itu ya teman-teman, bisa sesuai dengan tujuan. Gitu ya maksud pertanyaannya. Iya, tidak. Mohon Iya, Mbak. dikonfirmasi. Tidak Ya. distraksi. Jadi di era digital yang informasi itu sangat simtraksi dengan banyak hal yang tiba-tiba muncul di timeline dengan informasi yang simpang siur bahkan berbeda dengan kenyataan atau bahkan antara lakukan, salah satunya adalah dengan cara validate. Jadi biar kita fokus, kita coba tetapkan kita maunya tuh apa gitu dalam apa yang ingin kita peroleh, informasi apa yang kita peroleh itu kita maunya apa, dan kemudian dengan kita maunya apa tadi itu kita udah tahu kan maunya apa. Misalkan informasi-informasi ini banyak yang simpang siur dan banyak yang berbeda antara informasi. Nah, kita bisa kumpulin lagi nih informasi-informasi, baru kita get the points-nya. Jadi poin ini apa, poin ini apa, poin ini apa, dan itu akan sangat membantu banget. Jadi ketika kita mengumpulkan informasi, distraksi-distraksi itu bisa diminimalisir dengan cara kita get the point-nya tadi. Ngumpulin poinnya, kemudian kita kayak semacam apa ya, bikin kesimpulan kayak gitu. Jadi itu akan sangat membantu. Cuma kalau misalkan teman-teman ada insight lain atau teman-teman ada masukan, saran, diskusi, boleh banget loh ditambahin kayak gitu. Tapi kalau jawaban saya mungkin itu dulu sih, Mas. Siap, terima kasih Mbak Putuha. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Utami Geografi UGM 2019. Banyak orang yang membaca tetapi tidak mendapat insight, apalagi untuk sampai pada tahapan wisdom. Bahkan setelah tutup buku ada yang sudah lupa apa isi yang dibaca dari buku tersebut. Menurut Kak Putuha, solusi apakah untuk hal tersebut? Apakah kuncinya dengan critical thinking tadi? Oke, terima kasih pertanyaannya nih, menarik banget pertanyaannya nih. Banyak dari kita yang lupa gitu. Bahkan saya pernah nulis artikel yang cukup kontroversial terkait dengan ujian. Jadi banyak sekali dari kita yang belajar itu cuma pada saat mau ujian doang gitu. Tapi misalkan 2 hari atau 3 hari atau bahkan cuma 3 jam setelah itu kita udah lupa, kan? Karena tadi tujuannya kita nggak mengosongkan bukan kepala ya, nggak mengosongkan pikiran terlebih dahulu terkait dengan informasi-informasi apa yang akan kita terima. Nah, biasanya nih kalau kayak gitu ujung-ujungnya nggak ke ranah baca tulis gitu, tapi dia ke ranah entrepreneur. Jadi ada teman saya, dia punya usaha buket bunga flanel, artificial buket gitu, bagus banget dan dia worldwide shipping, jadi udah terkenal banget sampai di luar negeri gitu. Tapi ternyata dia bisa menghasilkan bunga sebagus itu, bisa kayak bener-bener asli dengan tatanan yang sangat bagus, perpaduan warna yang sangat oke, yang sangat keren. Itu tuh ternyata dia juga baca gitu. Jadi dia baca buku-buku terkait dengan flower arrangement, terkait dengan bunga, jenis-jenis bunga, kemudian terkait dengan warna-warna bunga, max dan mix bunga ini seperti apa, kayak gitu. Akhirnya dia mengeksekusi itu ke dalam usahanya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang kita baca tapi sering lupa, kita baca tapi sering enggak ngeh gitu. Nah, bisa jadi karena niat kita salah. Jadi kebanyakan dari kita itu baca ya kayak sekedar baca aja, tetapi kayak nggak get the points gitu loh. Jadi mungkin kalau misalkan saya dari pengalaman pribadi gitu, dulu tuh saya baca karena ada maunya. Jadi
karya tulis ilmiah kayak gitu-gitu kan. Tapi saya menyadari suatu hal yang salah dari itu. Meskipun itu sebenarnya bisa jadi patokan juga, karena ketika kita ada tujuan, kita tuh bakal mengusahakan itu gitu. Nah, sebenarnya kalau bisa dikatakan bahwa membaca itu ada tujuannya, ya memang ada tujuannya, yaitu adalah pengen tahu gitu. Nah, makanya itu yang perlu kita latih dari sekarang adalah gimana sih rasa gimana rasa keingintahuan kita itu menjadi besar, dan kita mau. Kalau misalkan kita cuma pengen tahu doang tapi nggak mau eksekusi, ya bakal stop down gitu di situ gitu. Cuma aku pengen tahu ini, kamu baca ini nggak, kasih tahu dong. Ya itu mungkin bagian dari informasi, tapi kita nggak bakal mendapatkan secara detail, dan interpretasi antar orang kan bisa beda-beda ya. Jadi ya memang diusahakan kita mencari sumbernya sendiri. Dan ketika sudah mendapatkan sumber, teman-teman mungkin pernah ini nggak, pernah nonton videonya Najila Shihab, Gita Savitri Devi, sama Maudy Ayunda, yang mereka tanya gitu kan, sebenarnya cewek yang pinter tuh yang gimana sih? Kemudian Gita Savitri menjawab kalau cewek yang pinter itu yang bisa yang merasa konten dengan dirinya sendiri. Kalau si Maudy Ayunda tuh ngomong yang bisa show up kayak gitu kan. Nah itu kan ada dua ini yang berbeda ya. Jadi ada satu hints yang menarik di situ adalah, kalau misalkan orang tinker itu kan biasanya kan kayak memikirkan sesuatu dari informasi, dia bakal memikirkan aja, dan biasanya nggak outputnya itu nggak kelihatan banget gitu. Meskipun ketika dia diajak diskusi sangat nyambung, misalkan ketika dia nulis tuh sangat oke banget kayak gitu-gitu. Tapi di sini yang bisa mengikat itu adalah executed. Jadi kita mengeksekusi, either itu nulis, either itu diskusi sama temen, kita sharing sama temen, nggak cuma sharing makanya yang hahaha orang gitu, bukan ya, tapi kita sharing gitu. Misalkan ada topik apa, tahu nggak sih, nah itu kan bisa hidup gitu ya diskusi. Dan kita bisa mengeksekusi, misalkan teman-teman bikin artikel, teman-teman bikin ikut lomba, teman-teman ikut yang menghasilkan suatu produk, atau teman-teman bikin informasi itu tadi bisa kita ikat dengan eksekusi. Dan tetap harus berpikir kritis, karena berpikir kritis itu juga salah satu upaya biar kitanya juga nggak gampang terbawa arus atau terbawa omongan orang. Karena kadang kebanyakan dari kita kan kalau misalkan udah diomongin orang atau udah kena sentilan teman lain itu kan udah down duluan ya. Nah itu juga dengan kita bisa manage diri itu tuh bisa diminimalisir, so that's why kita bisa melakukan eksekusi yang lebih gitu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya jawab, tapi teman-teman kalau misalkan ada tambahan atau misalkan ada mau open mic gitu, boleh banget kita diskusi aja santai gitu. Makasih Mas Moderator. Makasih Mbak Futua. Dan pertanyaan ketiga dari sesi pertama dari Lu Kusnia, Geografi Lingkungan UGM 2020. Pada saat ini kan tadi disampaikan bahwa kompetitif bisa kita ubah menjadi kolaboratif. Karena saya mahasiswa baru dan juga belum bertemu dengan teman-teman saya secara langsung, bagaimana tips-tips untuk saya dan teman-teman untuk meningkatkan kolaborasi sehingga bisa memunculkan insight yang baru bagi diri kita ataupun orang lain. Oke, terima kasih pertanyaannya nih, menarik karena di era pandemi gini kan ya kita nggak bisa menutup mata kalau memang ospeknya juga online, terus kemudian assignmentnya juga nggak tahu gitu kan. Nah tapi di lain sisi ada platform sosial media kayak misalkan teman-teman pakai Line atau pakai WhatsApp atau pakai apa gitu kan itu juga bisa jadi sarana untuk berkomunikasi dengan teman-teman lainnya. Nah karena ini eranya adalah era yang pandemi yang kayak gini, mungkin nggak relate dengan cerita saya, tapi saya tetap akan menceritakan
gimana competitiveness itu bisa menjadi collaboration dari pengalaman saya pribadi. Jadi waktu maba itu saya juga bingung gitu kan, ini kedepannya mau gimana ya, terus kayak bakalan gimana saya ke depan nih di geografi hidup, apakah bakal flat-flat aja, apakah bakal jadi kontroversial, ataukah bakalan gimana gitu kan, kita mikir gitu ya. Nah, waktu itu yang saya lakukan adalah sharing dengan kakak tingkat. Kan kalau di teman-teman pasti ketika orientasi gitu kan ada pemandu ya, ada kakak tingkat yang ibaratnya lebih, kalau saya bilang lebih tua nanti angkatan tua kalian pada protes lagi. Ibaratnya lebih duluan masuk lah kayak gitu. Dan mereka yang lebih duluan masuk ini kan pas pengalaman asam manis pahit nano-nanonya di kuliah gitu kan. Jadi ibaratnya pengalaman itu bisa menjadi insight baru buat kita kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa tanya-tanya dulu ke kakak tingkat, dan biasanya ketika kita nanya ke kakak tingkat itu bakal ada yang nimbrung, dan biasanya orang yang nimbrung itu yang bakal jadi partner in crime kayak gitu kan. Itu tidak waktu itu dulu saya sempat sharing-sharing sama kakak tingkat kebetulan, dan kebetulan juga itu ada 1-2 temen yang kayak udah kenal gitu, terus ya kita tertarik gitu. Jadi akhirnya meskipun di society kita dianggap sebagai rival, di society itu kita dianggap sebagai saingan karena kami berdua sama-sama aktif gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kami collaborate, kami menghasilkan lebih dari 3 paper, kami menghasilkan lebih dari 2 kejuaraan di lomba yang bersifat tim dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih baru bisa nimbrung diskusi di grup, atau misalkan ini tidak untuk ditiru ya, tapi saya tuh pernah banget random ngechat temen. Jadi temen ini tuh kayak dia aktif banget gitu kan. Biasanya kan kalau di grup gitu kan ada yang aktif banget gitu kan. Terus dia udah aktif nulis gitu, aktif ngomong nimbrung di grup gitu, saya PM gitu kan. Aku mau ngobrol gitu, boleh nggak ya gitu. Jadi kadang SKSD itu diperlukan dengan cara yang elegan ya, dengan catatan, dengan cara yang elegan, nggak yang ngejar-ngejar, aku pengen diskusi sama kamu gini gitu, bukan. Jadi memang itu bisa dilakukan oleh kita, tapi dengan cara yang tetap sopan, elegan, dan menghargai teman diskusi kita. Seperti itu sih mungkin. Cuma kalau misalkan nanti teman-teman mau diskusi tambahan atau apa, nah kayak gitu-gitu kan bisa kontak nih ke kakak-kakaknya atau ke teman-teman yang lain gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak jalan menuju Roma. Mungkin itu saja Mas yang bisa saya jawab dari pertanyaan keberapa ya tadi, ketiga ya? Ketiga. Okay. Kasih Mbak Futua, relate banget dengan mahasiswa-mahasiswa sekarang yang masa insecure. Masa-masa insecure. Selanjutnya ada sesi pertanyaan kedua, dan ini pertanyaan dari Fania Wirastuti, Kimia ITS. Pertanyaan mengenai slide quick tips yang kakak tampilkan. Terkadang kita sudah tahu tanggal deadline dan set the goals, tapi ada suatu saat di mana informasi yang harus kita cari porsinya tidak sesuai dengan jangka waktu pengerjaan, akhirnya kita buru-buru dalam berliterasi, yang penting goals-nya tercapai. Bagaimana Kak tipsnya agar kita bisa beradaptasi dengan deadline tanpa mengorbankan kualitas informasi yang kita cari? Oke, ya karena saya adalah pelaku structured procrastinator. Kalau teman-teman tahu structured procrastinator, dia tuh kayak udah set goals, dia udah punya standar sendiri gitu. Tapi ujung-ujungnya kayak bukan menunda-nunda, ya menunda-nunda tapi kayak udah tahu mau ngapain gitu. Tapi pada ujungnya nggak cukup, ininya kurang, datanya kurang. Kayak jiwa perfeksionis itu meronta-ronta gitu loh, ya nggak sih? Ini soalnya sering saya alamin yang kayak gitu. Kayak, aduh harusnya aku bisa lebih nih, harusnya aku bisa melakukan lebih, tapi waktunya nggak cukup, gini. Nah, kalau tips dari saya adalah gimana cara kita menyusun strategi. Nah, kebanyakan kalau misalkan ini kasusnya adalah tugas atau kasusnya adalah laporan, biasanya tuh apa sih yang bakal dilihat banget kayak gitu kan. Biasanya kan either itu kesimpulan atau isinya atau hasilnya. Nah, misalkan nih kita nggak bisa maksimal di hasil, ya kita maksimalin di salah satu kayak gitu. Jadi
kalau dari saya strateginya adalah ketika udah mentok waktu nggak cukup, tapi waktunya kayak gitu, datanya nggak cukup, tapi kayak aduh ini gimana kayak gitu-gitu. Nah, salah satu caranya adalah lebih baik tidak sempurna tapi selesai dibandingkan dengan sempurna banget tapi nggak selesai. Dan itu akan berlaku juga di dunia kerja. Jadi daripada nanti dapat SP, bukan SP ya kalau di dunia kerja mah, diingetin atau dimarahin mungkin gitu ya karena nggak selesai, lebih baik nggak sempurna tapi selesai tepat waktu gitu. Even nanti ada revisi, ada apa ya, itu urusan belakangan, yang penting kelar dulu kayak gitu. Kalau dari saya sih gitu. Tapi harus optimal, harus tetap bersungguh-sungguh, karena kebanyakan dari kita tuh bakal terdistraksi karena handphone. Ini sudah sangat umum sekali dijumpai, kita tuh anak-anak muda ya, termasuk saya masih muda juga kok. Jadi kita banyak sekali terdistraksi karena sosial media dan karena handphone. Jadi mungkin teman-teman salah satunya adalah bisa dengan cara meminimalisir interaksi dengan smartphone-nya kayak gitu. Walaupun juga masih buka-buka, tapi mungkin bisa diminimalisir lah gitu. Jadi bisa fokus gitu. Terus sih Mas. Banget dengan deadliner laporan. Deadliner laporan. Selanjutnya ada pertanyaan kedua di sesi kedua dari Nurul Hidayah, Geografi Lingkungan UGM 2020. Di era globalisasi dengan membajirnya berbagai informasi, membuat kita bingung dalam menerima dan mengolah informasi tersebut. Terkadang juga jenuh pun datang. Tetapi apabila kita tidak mengikuti perkembangan informasi tersebut, kita ketinggalan dengan informasi yang ada. Apakah update informasi itu selalu menjadi pilihan yang baik dan bagaimana untuk menghadapi hal tersebut? Oke. Mungkin saya awali dengan quote, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan sesuatu yang kekurangan juga tidak baik juga. Jadi emang manajemen diri terkait dengan era yang arus komunikasi, arus informasi begitu deras itu kadang membuat kita drained ya energinya. Kita kadang ngerasa nggak nyaman, kita merasa insecure, kita merasa ya isu anak muda lah yang aduh aku capek, aku mau berhenti dari sosmed, aku nggak main Instagram for a while gitu. Nggak masalah, it's okay kalau take a break kayak gitu. Karena memang ya itu kebutuhan psikologi kita dan kita yang tahu gitu. Even itu kita nanti bakal ketinggalan informasi, itu adalah konsekuensi. Jadi memang ada hal yang harus dikorbankan untuk mendapatkan hal yang lain. Dan mungkin misalkan nih teman-teman banyak ya, misalkan kita dapat terus itu kan juga jenuh juga. Kita juga bakal bertanya-tanya juga. Kita bakal bakal memvalidasinya tuh gimana, yang benar tuh yang apa, kayak gitu-gitu kan pasti bakal terjadi yang semacam itu. Jadi nggak apa-apa take a break. Kemudian pastikan teman-teman tuh take a break-nya tuh benar-benar yang optimal gitu. Karena kalau nggak optimal ya sama aja nanti ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi take a break yang optimal, teman-teman either bisa turn off notification selama weekend, atau teman-teman bisa main dengan keluarga, atau teman-teman bisa liburan ke hutan, kemana yang sesuka teman-teman. Tapi ingat sekarang pandemi ya, jadi diminimalisir dulu keinginan liburannya. Kita happy-happynya di ketemu by video aja gitu. Jadi ya teman-teman bisa mungkin bersoliloquy, bisa kalau misalkan dikatakan overthinking itu saya nggak setuju ya. Jadi bisa dengan cara merefleksikan diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang kita pengenin? Sebenarnya apa sih yang kita mau? Sebenarnya gimana sih yang bakal terjadi ke depannya dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin teman-teman nggak masalah, take a break nggak masalah. Tapi ingat, di setiap kita mengambil keputusan, di situ pula ada konsekuensi dan kita harus siap dengan semua konsekuensi itu. Tapi nggak apa-apa sih, informasi bisa disusulin. Buktinya Bu Tejo aja yang mulai dari 2018 sekarang 2020 tetap trending aja, nggak masalah. Jadi it's okay untuk take break itu nggak masalah. Gitu. Ataupun bisa dengan rebahan dari kesibukan yang sangat padat. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir di sesi kedua, pertanyaan ketiga. Selamat pagi, nama saya Andika. Mengenai motivasi untuk menulis, apa sih yang membuat Mbak Futuha ingin menulis sesuatu? Terkadang informasi yang didapatkan dari buku, artikel, dan lain-lainnya hanya menjadi kesenangan sendiri untuk mendapatkan hal baru. Apa sih alasannya mau menuangkannya dalam bentuk tulisan? Oke, ini mungkin agak sedikit curhat juga dengan flashback ke masa lalu saya di kuliahan gitu ya. Karena pada saat itu sebenarnya ada yang mau dikejar, ada tujuannya gitu. Kita tuh kalau misalkan ada tujuan, mau itu semelelahkan apapun,
ya mungkin kita akan istirahat sebentar gitu, tapi kita akan tetap bakal inline dengan tujuan itu kan. Nah, saya juga dulu ada tujuannya kenapa dulu saya nulis gitu kan. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah membangun portofolio dong. Karena portofolio itu penting, entah itu kita di masa kuliah atau misalkan nanti kita mencari pekerjaan atau nanti misalkan dari cara apa itu tuh portofolio memang sangat penting gitu kan. Dan pada saat itu karena fokusnya waktu semester 1 itu udah mulai ambis sih, udah mulai kayak ikut conference gitu sih. Itu dari yang awalnya cuma jadi peserta, pendengar gitu, kemudian mulai kepo. Gimana sih caranya biar jadi yang bisa presentasi, gimana sih caranya biar jadi yang bisa nulis gitu. Jadi dari keingintahuan itulah muncul eksekusi. Nah, eksekusi itu awalnya juga nggak pure karena pengen banget gitu, enggak, justru karena terpaksa gitu. Nah, itulah pentingnya partner in crime, tapi bukan partner in crime yang lagi trending sekarang gara-gara kasus mutilasi di Kalibata itu, bukan ya. Partner in crime ini maksudnya adalah kayak semacam orang yang bisa kita jadiin partner untuk bisa berkembang bareng gitu. Nah, kebetulan waktu itu bersyukur banget saya ada di geografi, jadi bisa nulis bareng, bisa apa bareng, dan itu nggak terlalu berat. Nah, karena udah awalnya kepaksa, terus kemudian udah bisa terbiasa, terpaksa, bisa terbiasa. Jadi dari situlah kemudian kayak jadi hobi aja gitu. Aneh nggak sih hobi yang kayak gituan? Jadi tiba-tiba diajak PKM, oh ya udah ayo ikut aja PKM, lolos tuh PKM didanai, udah didanai, duitnya banyak, bisa jajan, bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana, ketagihan ketagihan, bikin lagi, oh duit banyak nih, kita submit lebih banyak lagi yuk, ya udah submit lebih banyak lagi, duit lebih banyak lagi, ketagihan kayak gitu. jadi ya itu suatu hal yang menyenangkan. Awalnya walaupun dipaksa, awalnya harus dibiasakan, tapi ketika kita udah terbiasa itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Witing tresno jalaran soko kulino, cinta karena terbiasa. Nah kayak gitu. Jadi apa yang membuat saya senang menulis ya karena terbiasa. Dari yang awalnya terpaksa karena ada tujuan, kemudian menjadi terbiasa, dan kebetulan banget kita memilih lingkungan pertemanan itu penting ya teman-teman. Jadi kebetulan banget lingkungan pertemanan saya cukup diisi oleh orang-orang yang ambis gitu ya, yang mereka publis artikel, publis apa gitu. Dibandingkan dengan kita merasa insecure dengan teman kita bisa menjadikan itu sebagai motivasi. Jadi teman-teman yang berkembang tuh jangan dibuat sebagai suatu hal yang untuk di-insecurein, tapi jadiin itu sebagai motivasi untuk kita juga bisa berbenah, dan kita juga bisa, oh temanku bisa loh, harusnya aku juga bisa dong kayak gitu. Tapi sebagai teman ini juga jangan pelit. Kalau misalkan ada informasi apa gitu juga, ini buat aku doang gitu, nggak bisa kayak gitu. Karena ya kalau kita kayak gitu doang, bisa jadi suatu hari kita akan diperlakukan kayak gitu juga oleh orang lain. Jadi berlakulah seperti apa yang ingin kita dapatkan kayak gitu. Ya intinya itu sih, lebih ke arah cinta karena terbiasa. Oke, makasih Mbak Huda, menarik sekali. Sebenarnya sesi tanya jawabnya udah selesai, tapi ini ada satu lagi ya dari teman kita dari Ternate. Assalamualaikum Kak, saya Supardi Tiakoli, alumni Geografi STKIP Kiraha Ternate. Pertanyaannya adalah strategi apa yang perlu dilakukan agar mudah dan tidak pernah membuat kita bosan akan sesuatu kegiatan literasi di masa kini. Terus bagaimana cara untuk mengoptimalkan kita untuk mengajak teman-teman ataupun masyarakat maupun orang lain untuk bisa bersama dengan kita dalam literasi. Oke, menarik sekali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Supardi Tiakoli, alumni Geografi STKIP Raha Ternate. Ya ampun, jauh sekali. Oke, terima kasih. Ya ampun. Saya jawab satu-satu. Belum putus. Cek, udah masuk lagi ya. Sorry tadi datanya hilang. Sudah masuk lagi kan Mas?
masuk Oke. lagi. Ini bisa Sudah, Mbak? tolong Udah, Mbak? dikompasin nggak pertanyaannya Bisa. di chat? Soalnya hilang ternyata. Oke, bentar, Mbak. Oke, nih. Strategi yang perlu dilakukan. Oke. Jadi biar kita tidak bosen nih. Tadi kan yang terlahir dari orang yang punya privilege terkait dengan literasi. Saya dulu tinggal di desa, nggak ada akses, yang bener-bener apa namanya buku itu tuh cuma buku terbitan Balai Pustaka. Terus dari SD itu tuh kalau misalkan ada yang dari Kabupaten Tuban di sini, dari Jawa Timur, itu tuh ada namanya buku unggul, yang mana itu isinya cuma sekitar 60 halaman doang dari A sampai Z. Dan itu ibaratnya kayak, karena saya dari dulu emang kayak apa ya, emang agak autis gitu kan, jadi suka baca gitu. Jadi dan di sekolah nggak ada buku yang menurut saya bisa dibaca dengan sangat menarik gitu, karena isinya nggak ada warnanya, terbitan tahun 78. Nah terus ibu saya tuh sampai bela-belain minta buku sepupu yang di Surabaya. Jadi buku terbitan Erlangga zaman dulu tahun 2002, 2003, 2004 itu kan kayak wow banget ya, itu mewah banget buat manusia desa macam saya ini kayak gitu kan. Jadi dari situ mulai keranjingan gitu. Jadi dulu tuh saya cukup struggle juga karena nggak ada akses, nggak ada privilege untuk being literate. Jadi saya baru bisa akses internet itu, kalau teman-teman percaya, saya baru bisa akses internet itu SMA, which mean itu tahun 2011. Sebelum itu nggak ada akses sama sekali gitu. Dan apa namanya perjalanan ke situ tuh sangat nggak mudah. Bahkan saya dulu juga sempat hampir putus sekolah dari SMP ke SMA. Jadi sekarang itu zamannya sudah sangat mudah banget. Kita ada klub literasi, kita ada sosial media, kita ada apa namanya, ada Instagram, ada semua hal sosial media, dan itu sumber yang sangat apa ya, sumbernya sangat bervariasi dan membuat kita tidak jenuh. Kalau misalkan nih kita jenuh baca buku, kita jenuh baca textbook, baca paper gitu, nonton dulu Netflix, kayak gitu kan enak ya, atau nonton YouTube, kita bisa lihat tutorial. Kalau misalkan pada pusing Excel nih, gimana ini VLOOKUP, HLOOKUP, nggak jelas ini, bahkan seperti itu, karena itu lebih apa ya, zaman sekarang lebih bervariasi dan memang lebih menyenangkan. Jadi strateginya adalah dengan cara kita benar-benar textbook, ya udah nggak masalah, pakai aja textbook. Kalau misalkan kita butuh kayak ibaratnya udah aksesnya maya gitu, ibaratnya kayak apa namanya, ngajakin kenalan tapi kita tahu namanya doang gitu. Search aja di Google, ini siapa ya, search Google, udah muncul tuh Instagramnya, akunnya apa, dia angkatan tahun berapa di Ristek Dikti, terus apa namanya ini dia pernah punya artikel apa, di rekam jejaknya itu terlihat. Jadi semua hal itu bisa kita lihat gitu loh di era yang sekarang kayak gitu. Jadi salah satunya adalah kita mengenali apa yang benar-benar kita pengenin, dan kita bakal bisa switching antara entah buku, entah apa, dan itu menyenangkan sekali. Kemudian bagaimana cara optimal jika kita mau mengajak teman-teman, masyarakat, ataupun orang lain untuk bisa bersama-sama dengan kita dalam literasi. Mungkin ini sharing pengalaman ya. Sebenarnya banyak sekali klub literasi kayak BBB Books, terus kemudian kalau mama-mama gitu tuh, kami juga, saya belum mama-mama ya teman-teman, di sekolah gimana menyajikan apa masakan-masakan asasan gitu, dan biasanya teman-teman bisa memperoleh klub ICA, klub review buku atau apa gitu tuh banyak banget di Instagram. Biasanya ada hashtagnya books club atau apa kayak gitu-gitu kan, itu nanti bisa teman-teman cari. Dan
ada juga pengalaman terkait dengan bagaimana mengajak orang lain bersama-sama untuk bisa dengan literasi. Nah, kebetulan kan kami teman-teman itu ada namanya Gerakan Indonesia Emas. Kebetulan itu saya ikut organisasi itu sejak 2015 dan kami mendirikan yang namanya Sekolah Ilmuwan Minangkabau bekerja sama dengan Yayasan Babu Salam Hasdar di Sumatera Barat. Nah, itu isinya awalnya kami cuma pembinaan olimpiade berujung pada pembinaan baik itu olimpiade dan penelitian secara terintegrasi yang secara tidak langsung kita juga bisa menularkan habit literasi kepada siswa-siswa. Jadi itu salah satu contoh juga gimana being literate itu bisa kita kalau misalkan solo gitu atau teman-teman misalkan ada keinginan buat bikin klub atau teman-teman ada keinginan itu tuh bisa banget ngajak teman-teman di sekitarnya. Terus kemudian misalkan teman-teman suka baca dongeng, ada komunitas mendongeng juga, teman-teman bisa gabung di situ dan rasanya tuh fulfill gitu. Jadi nggak cuma ambisi kita doang, tapi kayak ketika kita bisa ngasih itu ke orang, ya itu bakal jadi suatu hal yang memang membuat kita tuh merasa hidupku nggak ampas gitu. Jadi ya itu adalah salah satu cara untuk biar kita bisa bisa merasa hidup dan being literate for ourselves itu nggak cuma ke ourselves aja, tetapi juga buat orang lain, buat teman-teman yang lain, bahkan bisa impact-nya itu ke banyak hal kayak gitu. Mungkin yang saya jawab cuma itu aja sih Mas, mohon maaf kalau banyak kurangnya ya, tapi nanti mungkin bisa diskusi. Kali ini dengan materi literasi masa kini ya, ditekankan tadi bahwa di masa pandemi yang sangat sulit ini kita harus being agile and adaptive juga untuk menghadapi pandemi ini. Terus kita juga selain literasi kita mengharuskan biasanya kita menjadi kompetitif dengan satu sama lain, juga malah membuat kita bisa being collaborative dengan yang lain sehingga bisa membuat insightful yang lebih bagi diri kita ataupun orang lain. Ya, sebelum sesi webinar ini diakhiri, ada foto bersama dulu dari panitia EXA untuk dokumentasi juga, dan untuk kenangan mungkin ada sesi foto bersama dulu. Teman-teman yang mau on cam juga nggak apa-apa untuk sesi foto bersama. Ini makasih banyak ya udah dikasih kesempatan buat sharing. Mohon maaf loh kalau banyak yang apa yang saya sampaikan banyak yang ampas atau yang nggak berkenan. Mulai nggak pakai lipstick atau nggak pakai kerudung gitu ya. Mau ngambil kerudung dulu kayaknya. boleh. Atau pakai mukena tuh yang biasanya langsung gelap gitu kan. Pengalaman banget ya Mbak. Oh iya dong, karena saya melakukan itu. Udah belum? Tiba-tiba koneksi saya agak yang ampas gini juga. Nih menarik banget nih. Jadi silakan on cam teman-teman. Nanti ada aba-abanya dari panitia. Nanti jangan lupa bikin ini ya, kalau misalkan misalkan slow gitu, bikin testimoni di tag di Instagramnya EXA.
Betul sekali. Nanti setelah foto bersama kan nanti mungkin di-share juga kan di grup tadi. Bisa dibuat snapgram, instastory, tag @exa_UGM. Bisa di-follow juga IG-nya @exa_UGM. Subscribe YouTube-nya juga. Ada video-video menarik di YouTube EXA-UGM. Promote everywhere. Yo, S3 Marketing, Mbak. Yo, teman-teman on-cam, nanti kita foto 11. Wow. Marketing. Nanti kita foto jam 11.30 ya, teman-teman. Silakan on-cam semua. On-cam. Dan jangan lupa buat teman-teman buat ngisi presensi, linknya ada di room chat. Nanti bakal di-up lagi sama panitia bagi teman-teman yang hilang untuk link presensinya. Untuk tahun juga masih berlanjut minggu depan dan minggu depannya lagi. Karena berkelanjutan seminar sekolah menulis ini. Masih banyak ya teman-teman. Ini ada satu yang kayak yang kelewat nih. Apakah kakak lakukan setelah lulus? Setelah lulus, saya gini-gini aja. Tapi tetap menulis artikel, karena outputnya salah satunya adalah laporan dan artikel. On-cam semua. Dan sekarang juga udah 11.30. Silakan bersiap-siap depan kamera, on-cam semua, nanti aba-aba fotonya dari panitia. Aku presiden dong, bisa sih. Oke teman-teman, ini aku aba-abain ya. Oke, siap-siap. Posenya jangan lupa. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, ini lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini terakhir ya. 1, 2, 3. Terima kasih pada Mas Haris, perwakilan dari panitia. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada peserta-peserta, teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar Sekolah Menulis ini. Terima kasih juga kepada Mbak Futuha telah membagi pengalaman dan ilmu dan kita belajar sama-sama. Terima kasih juga buat Bu Emilian Ruzani selaku pembina EXA telah datang juga di webinar kali ini. Pak Agung selaku dosen Fakultas Geografi, terima kasih telah mendukung acara ini. Ya, sebelum kita menutup acara ini ada quotes tadi yang telah disampaikan oleh Mbak Futuha. Knowledge is a reality, the street in one way, wisdom is luxury. Mohon maaf apabila masih banyak kurang dan salah kata. Sampai jumpa di Sekolah Menulis selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Futuha. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa datang di Sekolah Menulis selanjutnya. Minggu depan, tanggal 26 September 2020.